Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa semua, apa kabarnya? Tetap sehat dan semangat ya. Kembali bersama saya pada kali ini Ibu Rani Sauriasari di kelas Farmakoterapi 3. Kali ini kita akan belajar bersama tentang infeksi saluran pernafasan bawah, yaitu bronkitis. Mari kita simak bersama-sama. Apa itu bronkitis? Bronkitis adalah inflamasi yang terjadi pada saluran bronkial dan menyebabkan refleks batuk yang sering kali disertai dengan produksi mukus berlebih. Bronkitis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bronkitis akut atau short term bronkitis, dan yang kedua adalah bronkitis kronis. Apa itu bronkitis akut? Bronkitis akut adalah suatu infeksi pernafasan bawah yang umumnya disebabkan oleh virus, sehingga sifatnya dapat sembuh dengan sendirinya atau disebut juga sebagai self-limiting disease. Bronkitis akut menyebabkan inflamasi pada saluran bronkus, ditandai dengan batuk yang persisten atau tidak mereda dengan atau tanpa plegem. Apa itu plegem? Plegem adalah cairan mukus yang terdapat pada saluran pernafasan. Ketika plegem itu dikeluarkan oleh seseorang, maka disebut sebagai sputum. Pada bronkitis akut, batuk umumnya terjadi selama 10-20 hari. Sifatnya dapat menular karena umumnya disebabkan oleh virus atau bisa juga oleh bakteri. Kemudian yang kedua adalah bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah suatu infeksi pernafasan bawah di mana saluran bronkus mengalami inflamasi atau iritasi terus-menerus, ditandai dengan batuk yang disertai peningkatan oleh produksi plegem yang berlangsung selama 3 bulan dalam satu waktu, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Dapat terjadi obstruksi pernafasan atau PPOK apabila berlangsung selama terus-menerus. Sifatnya jarang menular karena umumnya disebabkan oleh iritasi jangka panjang atau long term irritation, bukan karena infeksi virus atau bakteri. Apa persamaan dari bronkitis dengan pneumonia? Gejala yang muncul untuk bronkitis dan pneumonia beberapa memang mirip. Contohnya adalah batuk, demam, fatigue atau kelelahan yang luar biasa, dan sakit atau nyeri dada. Kemudian perbedaannya apa antara bronkitis dengan pneumonia? Yang pertama, bronkitis adalah peradangan pada saluran bronkus, sedangkan pneumonia adalah infeksi pada paru-paru. Bronkitis merupakan self-limiting illness yang umumnya tidak memerlukan pengobatan dengan antibiotika, sedangkan pneumonia terapi standarnya adalah antibiotika. Yang ketiga, ronsen dada atau X-ray dada yang membedakan pneumonia dari bronkitis, yaitu ketika ditemukan gambaran infiltrat pada paru-paru yang menunjukkan adanya infeksi oleh bakteri di paru-paru. Namun sayangnya X-ray dada ini mahal, kemudian juga risiko pasien terkena radiasi dan tidak tersedia pada banyak layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Yang berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan HSCRP. HSCRP akan sangat meningkat, terutama pada pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Yang kelima, gejala yang muncul pada pneumonia umumnya lebih berat dibandingkan bronkitis, disertai demam yang cukup tinggi, batuk yang produktif, dan kelelahan berat atau fatigue. Kemudian yang keenam, ada kemungkinan bronkitis yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Apa saja agen penyebab dari bronkitis? Bisa disebabkan oleh bakteri atau virus dan jamur. Namun umumnya bronkitis disebabkan oleh virus. Jenis virus yang menyerang pada anak contohnya adalah respiratory syncytial virus, adenovirus, Coxsackie, dan echovirus. Sedangkan pada dewasa ada influenza A dan B, parainfluenza, rhinovirus, coronavirus, dan metapneumovirus. Sementara bakteri yang dapat menyebabkan bronkitis, walaupun jumlahnya tidak sebanyak virus, contohnya adalah Mycoplasma pneumonia, Chlamydia trachomatis,
Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Bronkitis juga bisa disebabkan oleh jamur, contohnya oleh Aspergillus dan Candida. Untuk bronkitis kronis, maka penyebabnya adalah agen yang non-infeksius. Contohnya adalah asap rokok, polusi udara, atau debu yang terhirup. Bagaimana terapi untuk bronkitis? Terapi bronkitis umumnya adalah terapi simptomatik. Digunakan untuk meringankan gejala klinis yang terjadi tanpa menyembuhkan penyebab penyakitnya. Biasanya dibutuhkan antipiretik, obat batuk, dan uap air untuk melegakan saluran pernafasan. Apabila gejala dirasa membaik, maka obat dapat dihentikan. Sedangkan terapi antibiotika digunakan hanya jika ada indikasi infeksi bakteri, yang dikuatkan dengan adanya sputum yang purulen, yaitu sputum yang kental berwarna kehijauan. Kemudian juga dapat diberikan pada pasien dengan underlying lung disease seperti PPOK atau asma, karena bronkitis dapat menyebabkan eksaserbasi infeksi. Penggunaan antibiotika secara rutin pada bronkitis akut sebaiknya dihindari, mengingat biaya antibiotika dan juga yang terutama adalah masalah resistensi antibiotika dan efek samping dari penggunaan antibiotika. Terapi antibiotika dimulai ketika terjadi eksaserbasi akut pada bronkitis kronis. Oke, baik. Untuk berikutnya, mari kalian mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, coba kalian cari apa saja terapi antibiotika yang dapat digunakan untuk bronkitis. Kemudian yang kedua, terapi simptomatik apa saja yang diberikan untuk bronkitis. Kemudian, tata laksana terapi bronkitis akut pada dewasa. Berikutnya, tata laksana terapi bronkitis kronis pada dewasa. Kemudian, terapi bronkitis untuk pediatri dan wanita hamil, serta komunikasi informasi edukasi apa yang kalian perlu berikan bagi pasien yang menderita bronkitis akut dan bronkitis kronis. Baik, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Cukup sekian, terima kasih, tetap sehat dan semangat.